Semakin hari dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diterima oleh orang-orang Quraisy. Semakin banyak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka semakin gusar orang-orang Quraisy melihat perkembangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mencari akal untuk menghentikan dakwah ini. Mereka mencari cara supaya menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya ada datang utusan kepada Abu Talib untuk menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wahai Abu Talib, kami ingin berdamai dengan keponakanmu Muhammad. Bagaimana perdamaian itu? Kita bergantian saling sembah Tuhan kita, katanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ia menyembah Tuhan kami seminggu menyembah Tuhannya Muhammad. Lamun ia sebulan, kita sebulan menyembah Tuhannya. Masya Allah, jemaah sekalian. Begitu kehilangan akal ia menghentikan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Turunlah ayat yang masyhur. Ketika Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafiru." Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Allah ulangi ayat ini 2 kali Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Atik tahu ya penting permasalahan ini. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. 2 ayat ini diulangi 2 kali. Itu artinya begitu pentingnya ayat ini Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan toleransi yang tinggi terhadap yang beragama lain. Jangan dikira orang-orang muslimi ini anti toleran, tidak. Dari sini Allah jelaskan, silahkan. Jangan saling ganggu, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Lagu si mangkin niki Bapak Ibu sekalian. Namun tegita lihat media-media, masa ya orang-orang Kristen itu diberikan misa Natal di masjid? Ini ajaran dari mana Bapak Ibu sekalian? Ya, ini toleransinya keliwatan. Orang Kristen mengatakan haleluya sama dengan la ilaha illallah, kata. Ini toleransi macam apa ini Bapak Ibu sekalian? Jadi sudah jelas-jelas Rasulullah ini menjelaskan lewat firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Lalu apa yang terjadi? Kehabisan akal mereka untuk menghentikan dakwah. Sehingga apa yang mereka lakukan, orang-orang yang beriman, mereka siksa dengan kejamnya. Tidak kecuali seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu sekalian, tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Ketahuan dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bilal bin Rabah disiksa. Apa kata majikannya? Kalau kamu mengikuti agama Muhammad, saya tidak rida. Ya, kamu harus kembali kepada agama semula. Tapi apa kata Bilal bin Rabah? Sekali keimanan ini terhunjam dalam dada, maka nyawa pun taruhannya aku rela. Ini nih Bapak Ibu sekalian, yang benar-benar. Kalau begitu, ya, kalau begitu dipanggil pembantu-pembantunya, Umayyah. Kemudian disuruh mengikat Bilal bin Rabah. Ditarik ia di padang pasir yang begitu panas. La ilaha illallah. Padang pasir, panas Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bilal bin Rabah ditindih dadanya dengan batu yang besar. Goyahkah keimanannya? Lah, tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam kondisi seperti itu, padang pasir yang panas, matahari menyengat, kemudian ditindih dengan batu besar, ia mengatakan satu kalimat, Ahad. Ahad. Ahad, apa itu ahad? Allah yang Maha Esa. Ahad, satu kata, ahad, ahad. Tidak bergeming, Bapak Ibu sekalian. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, melihat Bilal disiksa, tega sekali kamu. Apa kata Abu Bakar? Aku akan membebaskannya. Silahkan beli dia. Berapa kamu bayar? Berapa tawarannya? Malah Abu Bakar As-Siddiq membelinya dengan 10 kali lipat dari tawaran Umayyah bin Khalaf. Maka merdekalah Bilal bin Rabah. Belum yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Begitu semangat perjuangan orang-orang kala itu, hadirin yang dirahmati Allah. Maka pada akhirnya jamaah sekalian, mereka kehabisan akal. Tidak bisa membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy bermusyawarah bagaimana caranya menghentikan dakwah Muhammad. Sebab ini akan mengancam, ya, akan mengancam keberlangsungan agama nenek moyang kita. Maka berhimpunlah mereka, rapat besar dipimpin oleh Abu Jahal bin Khisam, ya, Abu Jahal memimpin rapat. Ketika rapat itu berlangsung, maka hadirlah iblis. Datang setan Bapak Ibu sekalian, menyamar seperti manusia biasa. Dia berbentuk seorang tua. Ketika ia ditanya, min aina anta ya syekh? Siapa sida ini? Ana syekh bin Najd. Saya seorang syekh dari Najd. Saya mau ikut rapat dengan kalian. Lalu apa yang terjadi? Maka diskusi besar mereka lakukan. Ada yang mengatakan, kita usir saja Muhammad. Ya. Kemudian ada yang menjawab, kalau diusir Muhammad, dia menyebarkan dakwahnya di tempat yang baru, lisannya fasih. Semua orang akan ikut dia. Nanti pengikutnya kalau sudah banyak, mereka kembali menyerang kita. Satu. Tetundi. Kita penjarakan saja. Jangan dipenjarakan, kata sebagian. Lisannya fasih. Ia bisa mempengaruhi kalian meskipun dari dalam penjara. Ini kata Syekh dari Najd itu. Ya. Lalu ditangkap. Maka usul saya, selama Muhammad ini masih hidup, dia pasti menyusahkan kalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu
waktu yang tidak terlalu lama, bunuh Muhammad. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini Rasulullah ini nyawa taruhannya Bapak Ibu sekalian. Namun pelinggih detiang, ya ilaha illallah. Kita beribadah semaunya, azan sekeras-kerasnya di dalam bala itu. Tetapi Rasulullah, ya, nyawa taruhannya. Maka sepakat musyawarah akbar itu, ya, untuk membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disiapkan 10 orang pemuda yang ahli bermain pedang untuk tidak menunggu waktu nanti malam segera eksekusi Muhammad. Apa yang terjadi? Maka Jibril memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat yang mengatakan wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka. Wahai Muhammad, kata Allah, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir ini hendak merancanakan tipu daya terhadapmu, liyuthbituka, mereka hendak memenjarakanmu, au yakhrujuka, atau mereka hendak mengusirmu, au yaqtuluka, bahkan mereka hendak membunuhmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merencanakan tipu daya kepadamu wahai Muhammad. Wa yamkurullah, Allah yang balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini rencana mereka, Bapak Ibu sekalian. Maka setelah tahu rencana itu, Rasulullah ini harta bendanya orang-orang Quraisy dititipi kepada Rasulullah. Sodokna kepeng pirakna harta bendana lek Rasulullah orang-orang Quraisy. Karena kepercayaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Karena Rasul itu orang yang amanah. Tidak menyia-nyiakan kepercayaan orang lain terhadap diri beliau. Maka langkah yang pertama yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan harta-harta yang dititip oleh orang-orang Quraisy kepada pemiliknya. Sehingga selepu dengan bengak, yo arah apa ini? Ya, tidak ada yang tahu misi hijrah itu Bapak Ibu sekalian. Sudah semuanya dikembalikan. Kemudian sore harinya ia berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Masih kecil pula Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, gantikan aku tidur di tempat tidurku. Lili aku tindo oleh petindoanku. Garu simbut si warna hijau yang dari Hadramaut itu. Nah, Ali ini tahu Rasulullah itu akan pergi karena ada ancaman. Apa artinya? Namun terganggu berbahasa Ali dengan ngenanya mati aku ini. Lili aku mati, nah kan? Tetapi apa jawab Ali bin Abi Thalib? Labbaik ya Rasulullah. Siap katanya. Ini masih muda pula. Tetapi luar biasa semangat juangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai pada malam harinya, ya, sudah 10 orang yang sudah mengasah pedangnya sejak tadi pagi itu sudah siap menggal leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengendap-endap
berjaga-jaga, siapa tahu Rasulullah keluar. Tahu-tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ali, orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah kita. Ya, penggitan ini ya, kilatan pedang itu kelihatan semuanya. Namun narak sugul langsung sudah dieksekusi. Subhanallah. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar biasa saja melalui celah pintu. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, selepukna kendaitan si penyakit ngantok. 10 orang pemberani, ahli bermain pedang, semuanya tertidur. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Kami jadikan di antara kiri kanan mereka itu dinding. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dari belakang mukanya dinding. فَأَغْشَيْنَاهُمْ kata Allah, kami butakan mata mereka. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sehingga mereka tidak dapat melihat. Pakai kanglah ya si Allah Ta'ala. Dibutakan matanya sehingga tidak bisa melihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Karena mereka tertidur, semuanya pemberani-pemberani itu, pepedu-pepedu ini, ngoloangna geres kekerpuk lek beburanna selepuk. Ngombe dengan pedam, ternyata dengan ngombe wanen lamun pedam ja darak pepet. Ya, pada sedengan si alim ngombe alim mun pedam jadi dah tahu kan berjawab keketuan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tumben-tumben nih. Ya, malam hari Rasulullah ketemu Abu Bakar. Ada apa wahai Rasulullah? Malam-malam begini. Allah sudah perintahkan aku berhijrah wahai Abu Bakar. Oh. Terus? Ide barengku. Tidak ada kata penolakan, dia terhenti jemaah ke? Tidak. Baik Rasulullah, sila berangkat. Terus, tetapi Rasulullah tidak punya tunggangan. Wahai Rasulullah, aku hadiahkan engkau seekor unta. Enggak Abu Bakar, ku bayar ya, ku semel ngendeng-ngendeng. Ya. Padahal kurang apa kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah dihadiahi seekor unta, dena meleh. Saya bayar. Jangan wahai Rasulullah. Karena Abu Bakar memaksa, Rasulullah pun menerima. Coba ite, narak nanja ite kubiang ide motor saya. Apa jawab kita Bapak Ibu? La ilaha illallah, narak karang-karang telu si betanjang. Ini ya muruah kehormatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menunggang unta itu. Beliau beri nama unta itu bernama Qaswa. Unta itulah yang menemani jadi kendaraan Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Bahkan sampai wahyu terakhir turun di Arafah tahun ke-11 Hijrah itu di Hajjatul Wada, beliau sedang berada di atas unta beliau. Ketika wahyu terakhir turun, beliau berada di unta beliau, unta itu tersungkur. Karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah turun, untanya tersungkur dan duduk, beliau bersandar.
ya, di lambung untanya, di punggung untanya sambil beliau menerima wahyu. Kemudian Rasulullah bergemetar, kemudian keringat dingin. Dan sahabat tahu Rasulullah ketika itu tidak bisa ditemani. Dia tekan lawan ngeraos, harus dijauhi sambil memperhatikan dari jauh. Ternyata Rasulullah menerima wahyu. Begitu beratnya wahyu niki jemaah sekalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam ini menjadi agamamu. Berat wahyu niki Bapak Ibu sekalian. Lagu itu kah? Nah, enteng-enteng itu dengan wahyu ini. Di ayat lain Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, lau anzalna, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabal, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, niscaya kamu lihat gunung-gunung itu tersungkur dan hancur lebur karena beratnya wahyu itu. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Lagu itu cuma terdengar orang kadang ngaji ndak tini takut. Ini. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Abu Bakar As-Siddiq itu pada tanggal 29 Safar. 29 Safar sampai beliau di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kurang lebih 14 hari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, kemudian melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Ini bukan perjalanan wisata, akan tetapi ini perjalanan karena mempertahankan keimanan. Maka itulah setiap saat kita bisa berhijrah. Hijrah secara fisik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah secara maknawi kita bisa berhijrah setiap hari. Ma makna hijrah? Al-hijratu, hijrah itu adalah man hajara ila ma nahallahu anhu. Yakni orang-orang yang berpindah dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun siliwat dek tegirang solat berjamaah di masjid. Tahun ini girang hijrah. Itu namanya hijrah. Ibu-ibu tahun siliwat dek na berjilbab. Tahun niki berjilbab, hijrah. Jadi al-hijratu man hajara ila ma nahallahu anhu. Siaran hijrah ini adalah orang-orang yang berpindah dari apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fisik Rasulullah hijrah 1 kali dari Mekah ke Madinah. Tetapi dari sisi makna kita bisa berhijrah setiap saat, hadirin yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang berhijrah itu tidak membawa bekal yang cukup. Dek nanjau sengu silwe kombekna, kalau ada yang ketahuan hijrah dicegat oleh orang-orang Quraisy dan nyawa akan menjadi taruhannya.
Tidak ada yang bisa menghadang mereka kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu Rasulullah sudah berhijrah, maka ia pasang pelana kudanya, ia siapkan pedangnya, dihadang oleh orang-orang Quraisy. Wahai Ibnul Khattab, kamu mau kemana? Aku mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang Quraisy? Langkahi mayat kami dahulu. Umar ketantang merah ini tayak darah. Ya, belum tahukah kamu ini Umar? Siaran Umar ini jemaah sekalian, setan doang di negeri ini. Ya, kalau lihat Umar lewat, setan itu sini bergentayangan, udah bersebok ya. Apalagi nasili Umar. Umar mengatakan, wahai Quraisy katanya, kalau kamu ingin istrimu menjadi janda, hadanglah Umar. Kalau kalian ingin anakmu menjadi yatim, hadanglah Umar. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Gagah Umar. Ya. Siapa yang tidak tahu? Silakan. Siapa di antara kalian yang ingin maju? Maju. Kalau kamu ingin istri menjadi janda, kalau kamu ingin anakku menjadi yatim, ternyata kecele dengan Quraisy. Umar dengan ya salah Umar ya kebeliwat. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab. Jadi orang-orang kaya tidak membawa harta bendanya. Hadirin ya, ya. Ada seorang yang bernama Su'aib Abu Yahya. Ia pulang berdagang dari yang jauh. Ketika sampai di rumah, ia mendengar Rasulullah sudah berhijrah. Masa Rasulullah berhijrah? Dek naula-ule anang balena jemaah sekalian, langsung ya hentakkan kekang kudanya menuju menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tengah jalan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Wahai Su'aib, wahai Abu Yahya, mau kemana? Saya mau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek macam-macam. Ya, dendek macam-macam. Nyawa taruhannya. Su'aib itu orang kaya, Bapak Ibu sekalian, dengan sugih. Ngene be semeton, aku melengku becat badain bareng Rasulullah. Kan tahu mi aku sugih di. Iya, siapa yang tidak tahu Su'aib Abu Yahya orang kaya di Mekah? Yang ngene yang kuna. Sok mebeang aku liwat aku mele berurusan barang anta, bait selepu harta bendangku anta ngepeang. Masya Allah. Yang benar Abu Yahya benar. Baik wah. Nekelamun ku peri berurusan barang anta, saya tidak ingin mengotori tangan saya dengan darah-darah kalian. Leka wah baik. Benar. Baru nengalahang dengan ini. Maka ule ya tiba Mekah menjarah harta Abu Yahya. La ilaha illallah. Jamaah sekalian. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan ada di antara manusia ini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat ini turun kepada Rasulullah memberitakan tentang kisah Abu Yahya yang dicegat oleh orang Quraisy dan malah ia memberikan harta bendanya. Datang-datang lek Madinah kemosin si Rasulullah. Yo Rasulullah, kan dikaji kemos oleh Rasulullah. Luar biasa. Ada sebagian manusia menjual dirinya kepada Allah hanya mencari keridhaannya. Ditahu oleh Rasulullah. Ini jamaah sekalian. Maka oleh karena itu, semangat hijrah ini hendaknya kita wariskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang muhajir yang berhijrah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin
dan orang-orang fakir. Al-muhajirin yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari negeri mereka. Kenapa kena ojak-ojak mai? Dengan ini berhijrah nyawa taruhannya. Kemudian min diyarihim wa amwalihim, diusir dari negerinya. Ia meninggalkan harta bendanya. Neperin jauh harta benda ketahuan ya. Maka ia kadang-kadang menyamar seperti orang-orang memungut sampah, seperti orang pergi ke sawah. Lalu ketahuan doang. Nah ini kata Allah, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya menuntut, mereka hanya mencari. Apa yang dicari? Fadlan minallah, keutamaan dari Allah. Wa ridwana, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan dengan cara itu ia menolong agama Allah dan menolong Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jamaah sekalian. Jadi makna hijrah itu adalah rela meninggalkan negeri, rela meninggalkan harta benda, bahkan rela meninggalkan sanak saudara yang tidak seiman. Karena apa? Yabtaghuna fadlan minallah. Karena kita menuntut keutamaan dari Allah. Wa ridwana, dan keridhaannya. Kemudian Allah mengatakan orang-orang yang demikian itu ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kita Bapak Ibu sekalian, dekna seberapa kita menjalankan Islam ini dengan sungguh dalam suasana yang luar biasa. Belum sebanding dengan mereka. Nah, jadi orang-orang hijrah itu jarangna harta benda. Munara tidak sepaham, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan demi mempertahankan keimanan. Ini keteguhan hati mereka. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Madinah? Orang-orang berhijrah ya tahun 13 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun orang-orang Madinah sudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak Bai'ah Aqabah Sughra, kemudian Bai'ah Aqabah Kubra, sampai diutus seorang guru yang namanya Mus'ab bin Umair. Sebelum hijrah Rasulullah, ada guru yang diutus, Mus'ab bin Umair namanya. Dia yang mengislamkan Madinah. Beliau yang mengislamkan orang-orang Madinah. Bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang kehidupan Rasul. Bahkan katanya, Rasul itu kalau memandangnya saja sudah menjadi obat. Rasul itu kalau ia berbicara sudah terdengar lewat relung-relung hati kita. Rasulullah itu kalau tersenyum sungguh sangat menusuk hati. Jadi gambaran-gambaran itu sudah diperdengarkan oleh Mus'ab bin Umair terhadap orang-orang Madinah. Nah, Masya Allah. Baik, jemaah sekalian, sedikit saja. Nah, jadi dahulu beriman orang-orang Madinah itu Bapak Ibu sekalian sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman orang-orang Ansar sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Nah, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Sebelum datangnya orang-orang Muhajir, orang-orang Madinah sudah beriman.
Ya, dari seorang guru yang diutus namanya Mus'ab bin Umair. Ini. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Oke, teman sekalian. Sangat si kangen dengan si berhijrah di Madinah. Angkun kangen jemaah sekalian, Allah menggambarkan sifat mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada keinginannya mengambil apa yang telah diberikan kepada orang-orang muhajir. Ini nih jemaah sekalian, orang-orang muhajir kan tidak semuanya kaya. Kalaupun nesugin dek jauh harta bendana pindah tipe Madinah, maka mereka menjadi fakir di Madinah. Maka apa keperluannya dengan muhajir ini? Dipenuhi oleh orang-orang Madinah. Mundek nara sekenuknya bang, mundek nara sekenuknya bang. Padahal tidak semua orang Madinah yang kaya, Bapak sekalian. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan malah mereka lebih mementingkan orang-orang muhajir daripada diri mereka sendiri. Lupa na diri na so kena mau nanjaknya dengan muhajir. Nah, sehingga terkenal Rasulullah di Madinah ini mempersaudarakan orang-orang muhajir dan ansar. Yang satu dipersaudarakan dengan ini, yang satu dipersaudarakan dengan ini. Salah satu yang terkenal adalah salah seorang sahabat muhajir namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan ia dengan seorang ansar namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Ini pesemetonin si Rasulullah. Lalu apa yang terjadi dengan Sa'ad bin Ar-Rabi? Wahai Abdurrahman, saya punya kebun kurma 2. Sida seke, aku seke. Ate nara ada kedung ngidupin diri dari Madinah. 1. Kemudian yang kedua ia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya kendaraan hewan tunggangan 2. Sida seke, aku seke. Ate nara ada kedung gelidung dari Madinah. 2. Lalu yang ketiga kata Sa'ad bin Ar-Rabi, wahai Abdurrahman, seninangku 2. Pilihan embes ide menang dah. Embes lebih de menang dah ini. Naka kusayang ya anti iddahna ampu merari barang ya. La ilaha illallah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, lamun itu pendatang ampu narak nawarin itu marak niki, napi jawab kita bapak. Nah ya, ya mah apa? Ndak tahu lalu dia semel. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Sa'ad, barakallahu fi amwalika wa ahlika. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada hartamu dan keluargamu. Petunjuk biar aku pekan. Mbak pekan tenel Madinah. Maka ditunjukkan pasar Bani Qunaiqah oleh Sa'ad. Maka di situ Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang. Maka dia adalah pedagang yang tidak pernah miskin, Abdurrahman bin Auf. Melet ya bangkrut, lagu ini bangkrut. Ini Abdurrahman bin Auf. Sampai diberitakan Abdurrahman bin Auf itu isi melena miskin. Maka di antara Mekah Madinah itu ada kurma yang rusak karena hama. Dia narak jari dengan kurma. Maka semuanya menjadi kurma-kurma busuk. Isi meletna miskin, musyawarah barang senina, be inana, ketebelin be dengan ini kurma tiba-tiba nalawas. Maka dibeli kurma itu oleh Abdurrahman bin Auf, si meletna miskin. Seluruh kurma di tanah Arab itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, ampun tumpukan. Wah, nak wah dadak pepe. Wah bue kepeng pirak tetakadun tembeli kurma busuk. Keterima wah keadaan ini. Dalam beberapa waktu lamanya Bapak Ibu sekalian,
maka di negeri Syam ada wabah penyakit yang mematikan. Ya, yang mematikan. Ternyata setelah diteliti, obatnya adalah kurma busuk. No. Siwah loas dari obatnya. Selepu dengan wah jual kurma oleh Abdurrahman. Lalu apa yang terjadi? Oh, kurma itu numpuk oleh Abdurrahman. Abdurrahman, maka datanglah orang itu. Dibeli 10 kali lipat dari harga Abdurrahman membelinya. Insyaallah, jemaah sekalian. Nah, itu persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Sifat apa yang mereka miliki ini? Maka ini dua sifat yang hilang di manusia modern sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sifat izar. Izar itu artinya senang menolong, senang membantu. Itu beru tertolong ina amat semeton jarin telah munara imbalan. Kira-kira masih kemarin ini ibu-ibu nolong dengan ikhlas. Ini Sa'ad bin Ar-Rabi memiliki sifat izah, menolong dengan ikhlas. Kemudian apa yang ditundukkan oleh Abdurrahman bin Auf itu namanya ta'affuf. Ta'affuf itu adalah menjaga kehormatan diri. Ini yang hilang. Ini yang hilang dari manusia modern sekarang ini. Sifat izar yang ditunjukkan saat hilang. Sebagian masih kita memiliki itu. Sifat ta'affuf, memelihara kehormatan diri, tidak meminta-minta kepada orang lain, ini yang hilang. Wanita, apalagi si mangkin niki jemaah sekalian, kenyakan dengan bersedekah. Sok tak sanggup menerima. Ya, lakukan bantuan itu ada konsekuensinya setelah ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi yang kuat untuk kehidupan manusia sampai akhir zaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang beliau sampaikan. Yang pertama, ayyuhan nas, iqra'us salam. Ucapkan salam liman arabta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kalian kenal ataupun yang kita tidak kenal. Nah, kira-kira Bapak-bapak, kita lah mundek terkenal dengan kita bersalam atau ndek? Ya, ini perintah Rasul untuk mendekatkan, ya, ini untuk mendekatkan ikatan batin kita terhadap sesama Muslim. Jadi lamun ora ada mong teliwat selewana assalamualaikum, pasti kena jawab waalaikumsalam. Dia tahu dengan assalamualaikum, pasti waalaikumsalam. Lebih-lebih barang dengan sin terkenal. Ini pelajaran pertama ketika beliau hijrah di Madinah. Ya, iqra'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam terhadap orang yang kalian kenal dan kepada orang kalian yang belum kenal. Nah, mari budayakan ibu sekalian. Misalnya kita liwat sugul arak dengan datang, assalamualaikum. Wajib menjawab waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum siapapun dia. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makanan. Saling sedekahin, saling tanja, hendak lupa salam. Ya, absus salam, wa at'imut ta'am. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim kata Rasul. Lalu yang keempat, wasallu fil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur pulas.
4 hal yang kalian lakukan ini kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Tebarkan salam kepada siapapun, kepada makhluk di muka bumi. Wa at'imut ta'am, beri makanan, saling tanja. Hendak narak tinduk dengan dalam keadaan lapar sementara kita tidur dalam keadaan kenyang. Jangan. Bahkan Rasulullah mengancam, wallah, demi Allah, tidak masuk surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Wasilul arham, sambung silaturahim. Hendak narak tinduk terselang sapa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebab memutus silaturahim itu adalah ya, la yadkhulul jannata qatta, tidak masuk surga orang-orang yang memutus. Ini telu muamalah tebarang padang te manusia. Satu, hubungan kita dengan Allah. Sallu fil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang perlu menjadi pelajaran buat kita melalui momentum hijrah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kuatkan akidah. Ya, kuatkan akidah. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, jaddidis safinah fa innal bahra amiq, perbaharui perahu sebab lautan sangat dalam. Maka kita perbaharui iman ini. Godaan begitu besarnya akhir-akhir ini. Tantangan begitu besarnya. Jaga iman. Satu. Lalu yang kedua, bersabarlah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Kalau orang berlain berbuat tipu daya kepada kita, Allah akan balas tipu daya mereka. Sabar. Kan luwe engku akal dengan Bapak Ibu sekalian. Ndek tengeno parane tengeno, ndek tengene parane tengene, kan ada yang seperti itu, sehingga ujung-ujungnya adalah kedengkian dan kebencian. Bersabar, semuanya kembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, lebih utama menolong agama Allah dan Rasulnya dari apa yang kita miliki sampai saat ini, baik fisik, harta benda atau apapun. Lebih utama menolong agama Allah. Lalu yang ketiga, eratkan silaturahim, persaudaraan. Si mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat berselisih, sempat macam-macam. Mari eratkan kembali silaturahim. Dengan ini kita bisa memaknai perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah berpindah dari hal buruk kepada hal yang baik. Berpindah dari apa yang tidak disenangi Allah kepada apa yang lebih diridai Allah. Berpindah dari apa yang dilarang Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga hadis yang mengatakan, ya, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang-orang yang rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, bahwa mal'un, maka ia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yawmuhu misla amsihi, siapa yang hari ini sama seperti kemarin,
wa huwa khasir, dia orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi, lebih buruk dari hari kemarin, wa huwa mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil pelajaran hari kemarin untuk kita gunakan kehidupan hari esok. Wallahu taala a'lam. Niki Bapak Ibu sekalian, pembukaan muqaddimah dari kajian-kajian kita untuk hari-hari berikutnya. Barangkali tidak ada yang perlu didiskusikan, Mami ya. Nah, ini hanya muqaddimah perjalanan Nabi. Mari kita ambil hikmahnya. Ya, mari ambil hikmahnya. Dari beberapa orang sahabat yang kita contohkan, begitu kuatnya memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mudah-mudahan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.